Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Samsil Yusuf Channel. Video kali ini saya ingin menjelaskan cara trading menggunakan metode pivot point. Sekarang banyak kita lihat yaitu terutama yang menggunakan trading sentral. Trading sentral itu kan selalu menyajikan tentang daerah-daerah pivot. Jadi pivot itu rumusnya pertama adalah harga open, high low, close. Keempat ini dijumlahkan lalu dibagi 4. Ya itulah dapatnya nilai pivot. Ada cara kedua menghitung pivot itu adalah high low close dijumlahkan, artinya harga high, harga low, harga close dijumlahkan, lalu dibagi 3. Itulah dapat harganya pivot. Lalu selain harga pivot itu, nanti di atasnya itu ada R1, R2, R3. Begitu juga bawahnya. Nanti bawahnya juga terdapat S1, S2, S3. S itu support maksudnya ya. Saya ingin mengambil contoh di sini ya teman-teman. Ini pembukaan market hari Senin, tanggal 14 April. Ini hari Selasa, tanggal 15 April. Contoh di sini adalah ini pivot. Mulai kita hitung dari anggap hari pembukaan hari Senin, ini hari Selasanya begini. Jadi kalau kita trading menggunakan pivot, sebenarnya caranya simpel, yaitu apabila harga berada di atas pivot. Ini contoh di sini ya, saya kasih tanda satu ya, kuning sini. Ini menandakan hari Selasa. Ini garis-garis ini adalah pembatasan waktu. Karena saya menggunakan time frame-nya di H1, maka satu kolom ini satu hari. Contoh di sini pembukaan market. Ini saya tandai lagi dengan ini pivotnya ya. Artinya hari ini, hari Selasa, ini tanggal 15, itu harga berada di atas pivot. Jika harga berada di atas pivot, ya itu kita harus buy. Lalu targetnya kemana? Targetnya dia akan menuju ke R1, R2, R3. Lalu kalau dia berada di bawah, kadang juga dia tidak berhasil. Di sini contohnya, pertama ini udah di break ke bawah. Tapi ingat, ini harga di break yang warna merah ini, kita tunggu dulu, sabar. Karena harga di break warna merah, tapi belum utuh, hanya di break setengah badan aja. Lalu jam keduanya muncul lagi warna biru. Berarti ini namanya dia ingin membreak ke bawah gagal. Lalu muncul warna biru. Lalu berikutnya adalah harga open di atas pivot. Di sini kita boleh buy lagi. Jadi kalau di sini kita buru-buru tadi sell gitu ya. Kita kecoh. Karena ini memang dia dalam 1 jam ini ada penurunan. Tapi penurunannya hanya setengah badan. Istilahnya tidak utuh. Nah, ini untuk hari Selasa. Jadi kita selalu berpedomanlah apabila harga berada di atas pivot kita buy, di bawah pivot kita sell. Lalu target kita di mana? Target ada 3 di sini. Pertama adalah di R1. Jadi kalau di R1 ini kalau kita ukur ini berapa pip? Oh ini 200 lebih ya. Memang dalam minggu ini ya goalnya itu kan sehari gila-gilaan. Sampai 1000 pip lebih. Jadi kita jangan juga target kita terlalu muluk, terlalu besar. Ini kalau R2 aja udah 500 pip nih. Kalau R3 760 pip. Jadi besar sekali ya ring harga untuk minggu ini. Terutama ini marketnya gold ya. Lalu kita lihat lagi hari Rabu. Ini garis pivotnya yaitu berada di sini. Ini open market kan di sini ya. Harga berada di atas pivot. Kalau kayak begini kita nggak usah ragu lagi, langsung aja buy. Lalu targetnya di mana? Sama. Ini malah opennya sudah di R1. Ini terlalu plotel. Hari Rabu itu harga sampai ke R3 bayangkan di sini. Tanggal 17 ya, ini hari Kamis. Karena Jumat kan nggak buka ya marketnya. Kita lihat ya, ini pembukaan market di hari Rabu ini ya, cukup pletel ya. Langsung open market. Kalau kita ukur dari pivotnya ini udah berapa ratus pip ini. Besar ya, open market aja udah 300 pip gitu loh. Ini untuk hari Rabu kan, kita lihat di sini. Ini hari Kamisnya. Hari Kamis pivotnya berada di sini. Ini hari Rabu ini cukup besar ya, ini ringnya ya. Kalau kita ukur ini dari sini ke bawah ya, ke open ya. 1064 pip nih. Gila benar nih hari Rabu. Ini hari Rabu, ringnya cukup besar. Hari Kamis tetap aja open marketnya di atas pivot. Lalu di sini kita lihat, di sini dia langsung ya, di sini opennya di atas sebetulnya ya. Ini. Tapi setelah dia open, dia langsung ke bawah dulu, mencapai pivot. Setelah kena pivot, dia langsung mental ke atas. Jadi di sini kalau udah kena pivot ini mental, kita boleh open buy juga. Lalu di sini lihat, ini yang saya bilang ini candlenya kalau hanya shadow aja nggak usah hitung, yang penting belum break. Kalau ini udah membreak ya, tapi setengah badan. Lalu kita tunggu candle berikutnya. Apalagi masih merah, di sini kita boleh sell.
Kalau di sini kita sell, yaitu target kita nggak usah jauh, support 1 aja atau support 2. Ini dari sini ke support 1 aja lumayan besar ya, karena ini ring-nya besar, 300 lebih loh ini. Nah, jadi buat teman-teman yang umpamanya mau analisa trading dengan simple, gunalah dengan pivot point. Cuma ini kalau untuk day trade, ringnya lumayan besar, jadi teman-teman harus atur lotnya. Kalau modal kita kecil, lotnya itu harus disesuaikan. Kalau saya lebih suka itu menentukan itu Anda ambil 1% aja dari modal per open. Contoh modal Anda 1000, Anda cukup opennya hanya 0,01. Jangan 0,10 kebesaran. Itu Anda udah menggunakan 10% dari modal Anda. Jadi sebaiknya gunakan 1% lah. Jadi kalau 1% itu kita lossnya 100 pip, yaitu kita baru ruginya 10 dolar. Kalau 200 pip, 20 dolar. Berarti kalau udah sampai 200, artinya kita udah meresikokan kerugian kita 2% dari modal. Ini cara trading menggunakan pivot ya teman-teman. Sangat sederhana, hanya melihat titik pivot dan support resisten yang ada di pivot. Ini kalau kita menggunakan laptop ya. Tapi kalau menggunakan HP agak susah ya, karena pivot point ini adalah custom indicator yang bukan bawaan dari MetaTrader. Jadi kalau teman-teman di HP nggak bisa dipasang custom, maka HP itu sangat terbatas kalau kita trading. Saya selalu tidak menyarankan trading menggunakan handphone. Trading itu harus pakai laptop. Jadi kalau kita mau jadi seorang trader profesional, harus modalin dulu beli laptop. Laptop kan nggak mahal sekarang, apalagi laptop bekas. Paling 3 jutaan udah dapat. Nggak perlu beli yang mahal-mahal. Karena MetaTrader ini tidak berat, softwarenya ringan. Kalau hanya digunakan untuk MetaTrader, tidak perlu beli yang speknya itu terlalu tinggi, nggak perlu. Yang penting beli jangan terlalu jadul juga lah ya, minimal tuh Windows 10 lah kalau sekarang. Jangan beli yang model masih lama gitu, jangan. Nanti dia juga susah ya, kompatibel lagi dengan sistem yang baru ini. Mungkin itu saja penjelasan saya trading menggunakan pivot point. Cukup sekian dan terima kasih. Dan apabila merasa video ini berguna, silakan di-share ke teman-teman yang membutuhkannya. Semoga teman semua dalam keadaan sehat walafiat selalu.